Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan kita dalam mata kuliah fikih, ilmu fikih. Insyaallah materi kita pada hari ini adalah tentang zakat. Ya, masih dalam konteks pembahasan ibadah. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang puasa, ya. Nah, hari ini insyaallah kita membahas tentang zakat. Karena zakat ini bagian daripada rukun Islam dan termasuk pembahasan yang sangat asas untuk dibahas, khususnya dalam fikih, ya. Zakat dalam Islam, apa itu zakat? Ya, zakat ya secara bahasa bisa kita katakan bahwa artinya banyak maknanya, ya. Kalau kita definisinya, dia berasal dari kata zakah nafkah yang artinya nafkah yang tumbuh. Zakat itu artinya bertumbuh, berkembang, ya. Jadi orang yang bayar zakat itu hartanya akan tumbuh, hartanya akan berkembang, ya, dengan keberkahan, kemudian dengan istilahnya mematuhi peraturan atau perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Uh, ini dalil-dalilnya banyak sekali, ya. Khususnya untuk zakat secara bahasa, ya. Artinya dia bisa maknanya mensucikan, bisa menambah, ya, bisa istilahnya mengembangkan. Maka itu zakat, itu secara bahasa, ya. Ini bisa kita lihat dalam surah Asy-Syams ayat 9, ya, ketika Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, maka beruntunglah orang yang mensucikannya. Jadi ayat ini bersifat umum, ya. Sucikannya artinya bisa mensucikan diri, bisa juga mensucikan harta. Kenapa disucikan? Karena memang di dalam harta itu ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ya, ada hak-hak orang-orang yang sa'il, orang yang minta atau orang yang tidak meminta. Jadi orang-orang yang miskin, orang yang layak zakat, di dalam harta itu ada hak mereka. Jadi ini ayatnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian zakat secara terminologi adalah satu harta yang diberikan, ya, satu harta yang telah memenuhi syarat, artinya memenuhi batasan minimal yang dimiliki seseorang. Karena zakat ini banyak dia, ada zakat harta, ada zakat fitrah, ada zakat emas dan perak, ada zakat pendapatan, ya, ada zakat rikas, jadi banyak. Ada zakat ternak, ada zakat tumbuhan, ya, pertanian. Itu semua harus diberi zakat, ya. Kenapa? Karena memang Islam itu adalah agama yang memperhatikan orang lain. Karena kita tidak hidup sendiri, kita bermasyarakat. Kemudian tidak semua diberikan oleh Allah kemudahan dalam rezeki. Jadi disitulah bentuk pengujian oleh Allah, ya, ketika diberikan amanah harta, dititipkan harta. Jangan kita menganggap bahwa harta itu adalah harta milik kita sendiri, karena pada hakikatnya sesungguhnya di dalam harta kita itu ada hak orang lain, ya. Jadi zakat ini semacam untuk mengcover masyarakat yang kurang mampu, agar kehidupan dalam masyarakat itu seimbang. Karena kalau kita biarkan orang-orang susah, orang-orang miskin, tidak ada yang membelanya, tidak ada yang bantunya, maka masyarakat di dalam negara tersebut akan terjadi pergolakan. Kenapa? Karena yang kaya juga tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, ya. Yang susah juga selalu berusaha mengintai dan dirinya penuh iri dan dengki. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka Islam mewajibkan zakat bagi yang layak atau memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ya biasa haul, ya, dimiliki selama 1 tahun, kemudian mencapai nisabnya, mencapai batasan minimal. Batasan minimal untuk zakat harta biasanya 85 gram emas. Jadi orang yang punya harta senilai 85 gram emas, maka dia wajib membayar zakat.
Kemudian nanti zakat-zakat yang lain ada nisabnya atau batasan tertentunya. Zakat ternak, ya. Kemudian zakat pertanian, nah semua itu ada zakatnya. Baik ya, kemudian apa tujuan zakat? Ya, tujuan zakat tadi kita katakan bahwa itu bagian daripada amalan-amalan sosial, amalan-amalan sosial kita agar kita bisa berbagi dengan orang-orang yang kurang bernasib baik, orang-orang yang miskin, ya, agar mereka terbantu ekonominya, agar mereka juga hidup dengan nyaman, hidup dengan layak. Maka kita memberi zakat untuk orang-orang yang kurang mampu. Kemudian dengan zakat kita juga merasakan keberkahan dalam harta kita, ya kan? Karena dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis banyak, mana qasamalun min sadaqah, tidak berkurang harta dari yang bersedekah. Karena sedekah ini bisa yang wajib dan bisa juga yang sunnah. Yang wajib itulah zakat, ya. Zakat itu sedekah wajib kita. Kemudian infak adalah pemberian kita secara sukarela. Kemudian dengan zakat menjadikan diri kita lebih baik, ya, lebih bersih, ya, secara zahir dan secara batin. Kemudian tentunya menjaga harta yang kita miliki, karena dengan kita memberi zakat, orang-orang yang tadinya susah dia merasa dekat dengan kita dan dia berusaha selalu membantu dan memperhatikan kita karena dia merasa dekat. Baik, kemudian dalam hadis juga ya tentang kewajiban zakat ini kan banyak ya. Pokoknya dalam ayat Al-Qur'an, ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ya. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini ayat-ayat Al-Qur'an tentang kewajiban berzakat, ya kan? Kemudian dalam hadis juga bisa kita lihat ya, dalam Sunan Abi Daud atau yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, ada satu hadis yang berbunyi, ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri, ya. Jadi dari Ibnu Abbas ini bisa kita lihat dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, farada Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitri. Tujuannya apa? Tuhratan, untuk membersihkan lis-shaim, artinya membersihkan diri orang yang berpuasa supaya puasanya itu bersih, puasanya itu dapat menutupi, ya, dengan membayar zakat fitri. Zakat fitrah itu puasanya disempurnakan, ya, puasanya disempurnakan. Mungkin ada kekurangan ketika dia berpuasa, ya, ada misalnya ketidaksempurnaan, maka dengan zakat fitrah itu, karena memang ada hadis yang mengatakan bahwa amal orang berpuasa itu bainas sama'i wal ard, ya, orang itu tidak diangkat ke langit kecuali setelah membayar zakat. Artinya ada korelasi, ada hubungan antara puasa yang kita lakukan pada Ramadan dengan zakat fitrah yang kita bayar, ya kan? Jadi zakat al-fitrah itu tuhratal lis-shaim, untuk membersihkan, untuk menyempurnakan amalan puasa kita daripada lagwi. Lagwi adalah kata-kata yang tidak penting, kata-kata yang istilahnya sia-sia, ya. Kemudian rafas juga istilahnya ucapan-ucapan kita yang membangkitkan syahwat. Nah, ini juga tidak dibenarkan atau mengurangi kesempurnaan puasa kita. Maka untuk menutupi itu, untuk menyempurnakan itu agar puasa kita tinggi kualitasnya, ya, dari segi pahalanya, maka kita bayar zakat. Karena berdasarkan hadis ini dapat kita lihat redaksinya mengatakan bahwa puasa itu adalah untuk membersihkan, ya, untuk menyempurnakan puasa seorang yang